Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab yang kita akan melihat di Wahyu pasal 21 ayat 22 hingga ayat 23。启示录第21章22到23节 Revelation chapter 21 verse 22 to verse 23。 Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kita tidak akan melihat tentang kesucian, itu memang kita tahu tentang kekudusan, kesucian yang ada di dalam Allah, sebab kita harus kudus sebab dialah adalah kudus, ya. Tapi hari ini kita akan melihat tentang isu terang ini, ataupun bahasa lain kita boleh pakai cahaya. Ada orang membuat laporan di mana saya rasa mereka mengatakan bahawa matahari ini akan hilang dalam 100 juta tahun lagi, ataupun bahan api yang di sana yang membuat dia terus membakar itu akan habis, ya. Maksudnya matahari akan hancur dalam 1,000 juta tahun, ataupun apa-apa sajalah yang cakap. Ini kita lihat laporan begitu, seolah-olah mereka rasa mereka akan berada di sana untuk melihat matahari itu hilang ataupun hancur, ya. 100 juta tahun, wah, itu satu laporan yang luar biasa, ya. Saya percaya apa yang boleh sampai di sana, siapa yang akan kekal di sana adalah Allah dan juga orang yang percaya kepada dia. Mungkin kita rasa bilang, wah, kalau begitu nanti macam mana, ya, 100 juta tahun dari sekarang, kita ni kalau tidak ada matahari, maksudnya kita akan mati, ya. Sebab tidak ada cahaya, tak ada matahari, cahaya matahari untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang-binatang, semuanya itu. Tanpa matahari mungkin kita akan hidup dalam kegelapan, bukan? Tanpa matahari mungkin juga hidup dalam kedinginan, sejukan itu. Jadi kalau itu pun benar, kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab Allah itu adalah terang yang benar, yang akan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Memang dari wahyu, dari mana-mana pun mengatakan bahawa hari kiamat itu, terutama di wahyu, ya, ataupun di Injil, bahawa bumi sampai waktu itu, di mana waktu Yesus kembali lagi, hari-hari kiamat, banyak yang akan hilang. Matahari akan menjadi seperti darah, akan menjadi gelap, langit akan terkulung, kembang bumi, banyak akan berlaku lah. Yang saya boleh bayangkan waktu itu, matahari akan hilang dan dalam kegelapan. Tapi sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut, sebab Allah itu adalah terang yang benar. Di dalam tempat itu, kita tidak perlukan matahari, tidak perlukan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah yang akan kekal di sana. Kita harus bayangkan bahawa waktu itu kita akan berdiri di hadapan Allah, tidak perlu lampu, tidak perlu yang lain, sebab Allah sendiri adalah terang yang benar itu. Dia akan menyinari kita. Amin, ya. Dan seperti di 1 Yohanes mengatakan di pasal 1 ayat ke-5, kita adalah dalam terang itu. Jadi kalau kita berjalan di dalam terang itu, kita tidak ada kegelapan. Itu sangat penting. Sebab kalau dunia ini kita mau tahu satu perkara, ya, cuba kita renungkan. Sebenarnya kegelapan itu tidak wujud. Kegelapan itu tidak ada secara aslinya. Tidak ada orang dapat mewujudkan kegelapan. Kenapa kegelapan ada terjadi? Sebab tidak ada cahaya. Okey. Jadi apa yang benar, apa yang kekal adalah cahaya, terang Allah
yang ada di sana. Selain waktunya ada terang Allah berada di sana, tidak ada kegelapan. Amin. Ya. Jadi dalam hidup anda, mungkin kamu rasa bahwa kamu dalam kegelapan. Secara rohani, kamu harus mencari terang Allah. Kamu harus mencari Allah, kembali kepada sana. Mungkin kita telah terlalu jauh ataupun menyembunyi diri sendiri daripada cahaya Allah. Sebab kalau Allah beserta dan kamu, tiada kegelapan. Amin. Sebab kegelapan dari asalnya pun tidak wujud tu. Jadi jangan kita menyembunyikan diri ataupun jauhkan diri daripada terang Allah. Biarlah kita datang kepada Dia. Kita akan melihat terang ini yang akan kekal selama-lamanya, yang akan menyinari hidup kita. Kan orang bilang kita ni seperti dalam terowong. Hanya di hujung terowong ni ada cahaya. Kita boleh memperoleh cahaya itu walaupun sekarang juga. Tidak perlu kita tunggu sampai hujung terowong itu. Ya, memang kita akan sampai di sana. Jadi, tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir walaupun dalam pertengahan berjalan di terowong ini. Sebab sekali lagi, kalau Allah menyertai kita, Allah yang menyinari kita, kita tidak perlu takut kepada kegelapan. Kita pun tidak perlu berjalan dalam kegelapan. Amin. Ya, ambillah janji ini. Ya, ubah pandangan kamu. Jangan biarkan dan jangan mengaku bahwa kegelapan itu wujud. Kegelapan ada sebab tiadanya cahaya di sana. Kalau adanya terang Allah beserta kita, tidak ada kegelapan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi saya mendorong kita semua untuk ambil janji ini, dan kita tahu bahwa itulah hidup yang Tuhan sentiasa berikan kepada kita. Biar matahari ini akan hancur ke tidak, Allah terang benar ini akan menyinari kita buat selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberkati kita sedang menuju ke hari-hari yang baru dengan begitu cepat sekali. Itulah penting kita harus menghargai setiap peluang untuk datang kepada Tuhan, baik dalam membaca Alkitab, buat renungan, doa, dan kita harus mengekalkan, mengukuhkan persekutuan ini, dan juga waktu yang sama persekutuan dengan sesama, terutama dalam doa, adapun kebaktian, kelompok latihan pemuritan. Kita harus ambil peluang-peluang yang demikian untuk berada bersama, menikmati hadirat Tuhan dan juga hadirat ataupun kehadiran saudara-saudari yang lain, sebagai satu sokongan, baik secara moral ataupun secara semangat ataupun secara rohani. Kita tidak perlu tinggal bersendirian. Amin. Ya. Dan malam ini ada persekutuan doa untuk bahagian BN. Jadi ikutilah doa ini. Minggu lalu hanya 11 ataupun 12 orang begitu. Saya berharapkan ada lebih ramai lagi untuk ikut persekutuan doa, masing-masing mengikut bahasa yang kamu lebih selesa. Jadi malam ni bahagian BN, saya berseru saudara-saudari dari bahagian BN, berdoalah supaya Tuhan akan memberi anda satu connection, orang bilang internet yang bagus, supaya kamu dapat mengikut persekutuan doa dalam talian. Jadi hubungi staff, hubungi Roji atau Richard untuk dapatkan sambungan, muatan link itu dalam Zoom, dan datang bersama. Kita akan berdoa tiap-tiap minggu begini, hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi setiap kali berdoa itu dia mungkin dalam 45 minit hingga 1 jam. Kita akan berdoa, fokus dan juga melayani antara satu sama lain. Amin. Ya. Jadi sertailah persekutuan doa ini. Sekali lagi, kita tiap-tiap hari juga boleh berdoa untuk diri sendiri. Sebelum kita mulakan hari yang baru, ingat berdoa untuk di sini bahu tentang beban, keletihan, untuk
tubuh fizikal ini, berdoa kepada Tuhan, ya. Dan ini untuk fikiran anda, macam mana kita dapat fokus kepada Tuhan dan sentiasa kita boleh memandang kepada Tuhan. Ya, amin. Ya, biar fikiran ini tidak berkucar kacir, tapi secara tenang dan melihat Tuhan. Amin. Dan berdoa untuk perasaan kamu. Apakah dalam hatimu ni kamu rasa takut kah, rasa khawatir kah, rasa-rasa yang lain yang tidak orang bilang tidak enak kah, apakah, berdoa kepada Tuhan. Jadi satu hari kita bermula dengan berdoa dengan cara begini, dan serahkan harimu kepada Tuhan. Pastinya Tuhan akan memberkati anda. Amin. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa lindungi kita sendiri, kita lindungi orang lain juga. Amin.